Kontroversi baru melibatkan Rismon Sianipar, ahli forensik digital yang dikenal mengkritik keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, berubah menjadi sorotan publik setelah akun media sosial diduga terkait pendukung Jokowi menyebarkan hoaks dengan mencatut nama Kedutaan Besar Jepang. Unggahan yang mengklaim Duta Besar Jepang Masaki Yasushi menyatakan ijazah Rismon palsu dan akan melaporkannya ke polisi ternyata dibantah tegas oleh Kedubes Jepang pada 13 Juni 2025. Kasus ini memicu spekulasi tentang kampanye fitnah oleh buzzer pro-Jokowi, memperdalam narasi ketegangan politik pasca kepresidenan Jokowi. Latar belakang kontroversi. Rismon Sianipar, seorang akademisi dan peneliti berlatar belakang Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada, UGM, serta diduga lulusan Universitas Yamaguchi Jepang, menjadi figur sentral dalam polemik ijazah Jokowi sejak April 2025. Ia menganalisis dokumen akademik Jokowi dengan pendekatan forensik digital, menyimpulkan bahwa ijazah S1 Kehutanan UGM tersebut palsu berdasarkan font dan detail skripsi. Tuduhan ini memicu laporan polisi dari Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, melibatkan Rismon bersama Rai Suryo dan Tifauzia Tiasuma. Namun, narasi berbalik ketika akun X bernama Marginale pada 11 Juni 2025 mengunggah konten yang mengatasnamakan Duta Besar Jepang Masaki Yasushi. Unggahan tersebut menyertakan foto dubes dari video resmi Kedubes pada 17 Agustus 2024, dengan teks yang menyebut ijazah Rismon palsu dan akan dilaporkan ke Mabes Polri. Konten ini cepat menyebar, memicu reaksi dari pendukung Rismon yang menganggapnya sebagai upaya pembalasan dari pihak pro-Jokowi. Tanggapan Kedubes Jepang. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta merespons dengan cepat melalui pernyataan resmi di akun Instagram Jeknams Indonesia pada 13 Juni 2025. Mereka menyatakan bahwa informasi tersebut hoaks dan tidak berdasar, menegaskan Masaki Yasushi tidak pernah memberikan komentar terkait isu ijazah Rismon di platform manapun. Kami mengimbau masyarakat untuk memverifikasi kebenaran informasi dari sumber resmi sebelum menyebarkannya, bunyi pernyataan tersebut, yang didukung oleh penelusuran Google Image Reverse yang mengaitkan foto tersebut dengan ucapan Selamat Hari Kemerdekaan RI ke-79. Klarifikasi ini mengakhiri spekulasi singkat, tetapi memunculkan pertanyaan tentang motif di balik hoaks tersebut. Beberapa pihak menduga akun Marginale, yang dikenal memuja Jokowi dan Gibran serta menyerang PDIP, adalah bagian dari jaringan buzzer bayaran yang kerap digunakan untuk membentuk narasi politik. Reaksi publik dan analisis. Sentimen di media sosial terpecah. Pendukung Rismon, terutama di kalangan yang skeptis terhadap Jokowi, menyambut bantahan Kedubes sebagai bukti upaya fitnah gagal. Tagar hoaks buzzer Jokowi menjadi tren pada 14 Juni 2025, dengan ratusan postingan mengecam kampanye tersebut. Sebaliknya, pendukung Jokowi berargumen bahwa Rismon sendiri terlibat dalam tuduhan serupa, dengan beberapa mengaitkan tuduhan ijazah palsu Rismon dari Universitas Yamaguchi yang belum terbukti. Pengamat politik Nasrul Zaman dari Universitas Syekh Kuala menyebut insiden ini sebagai bagian dari perang narasi pasca kepresidenan Jokowi. Buzzer sering digunakan untuk mengalihkan isu atau menyerang kredibilitas lawan, tetapi kali ini gagal karena Kedubes Jepang langsung bertindak, ujarnya pada 14 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa ketidakpercayaan publik terhadap informasi resmi semakin meningkat akibat kasus seperti ini. Profil akun, Marginale, dan dugaan buzzer. Analisis awal menunjukkan akun, Marginale, mengklaim berlokasi di Toronto, Kanada, dengan follower yang mencakup tokoh seperti Susno Duaji. Namun, kontennya konsisten memuji Jokowi dan Gibran sambil menyerang oposisi, khas pola buzzer politik. Ersu, narasumber podcast, Berita di Balik Berita, menyatakan dalam wawancara pada 14 Juni 2025 bahwa akun ini kemungkinan bagian dari jaringan buzzer bayaran, yang tarifnya disebut-sebut mulai dari Rp400 per posting. Ini tanda-tanda mesin politik Jokowi masih bergerak, meski dia tidak lagi berkuasa, katanya. Fenomena buzzer ini bukan baru. Sejak era Jokowi, tim Cyber Army dengan ratusan anggota dilaporkan aktif membentuk opini, seperti yang ditangkap Kejagung pada Mei 2025. Kasus Marginale menambah daftar insiden, dengan dugaan bahwa hoaks ini dirancang untuk melemahkan kredibilitas Rismon di tengah sidang ijazah Jokowi di PN Solo pada 12 Juni 2025, di mana Rismon hadir sebagai saksi ahli. Implikasi hukum dan politik. Rismon, yang sebelumnya dilaporkan Jokowi, kini mendapat dukungan untuk melawan balik dengan tuduhan fitnah terhadap pelaku hoaks. Pengacara Taufik Hidayat, yang menggugat ijazah Jokowi, menyatakan pada 14 Juni 2025 bahwa mereka akan meminta Polda Metro Jaya menyelidiki asal-usul unggahan tersebut. Ini jelas pelanggaran UU ITE, dan kami akan dorong penegakan hukum, ujarnya. Politik nasional juga terdampak.
PDIP memanfaatkan isu ini untuk menyerang kredibilitas pendukung Jokowi, sementara Koalisi Indonesia Maju, KIM, berupaya meredam dengan menekankan transparansi. Namun, pengaruh Jokowi tetap terasa, dengan banyak komisaris dari lingkarannya masih menduduki posisi strategis di BUMN, menunjukkan akses kekuasaan yang belum surut. Dampak lingkungan informasi. Kasus ini memperburuk kepercayaan publik terhadap informasi di era media sosial. Kedubes Jepang, yang biasanya fokus pada diplomasi seperti kunjungan Sri Mulyani atau Defense Expo, terpaksa menanggapi hoaks, menunjukkan tingkat penyebaran misinformasi yang mengkhawatirkan. Pengamat media Rocky Gerung memperingatkan pada 15 Juni 2025 bahwa tanpa regulasi ketat, fenomena ini dapat terus berulang, mengancam stabilitas demokrasi. Prospek dan tantangan. Kedepannya, penyelidikan polisi akan menjadi kunci. Jika pelaku hoaks teridentifikasi, ini bisa menjadi presiden penting dalam menangani buzzer politik. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan proses berjalan independen, mengingat pengaruh politik Jokowi masih signifikan. Prabowo Subianto, yang belum melakukan reshuffle, diharapkan menunjukkan komitmen dengan mendukung penegakan hukum tanpa tekanan internal. Upaya buzzer pro-Jokowi untuk fitnah Rismon Sianipar dengan mencatut kedubes Jepang gagal total setelah bantahan resmi, memperlihatkan batas kampanye narasi di era digital. Kasus ini tidak hanya menguatkan posisi Rismon, tetapi juga memicu debat tentang etika politik dan peran media sosial. Di tengah ketegangan pasca kepresidenan, pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga integritas informasi dan mencegah perpecahan lebih lanjut.